Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi presentasi kelompok kami mengenai pencatatan efek samping obat. Selamat menyaksikan. Definisi MESO. MESO atau Monitoring Efek Samping Obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. MESO termasuk bagian dari kegiatan Pharmacovigilance atau seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lain terkait dengan penggunaan obat. Efek samping obat. Efek samping obat adalah respon terhadap suatu obat yang mencurigakan dan tidak diinginkan, dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologi. Adapun masalah yang timbul dikarenakan efek samping obat, yang pertama morbiditas atau sama dengan penderitaan pasien, yang kedua perawatan atau perpanjangan sama dengan pekerjaan dan penyerapan masa perawatan, dana, dan fasilitas, yang ketiga kematian penderita. Kejadian yang tidak diinginkan atau KTD merupakan kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Challenge merupakan kesudahan efek samping yang tidak diinginkan setelah obat yang dicurigai dihentikan penggunaannya. Berikut adalah klasifikasi ESO. Yang pertama, reaksi akibat kelainan bawaan. Yang kedua, kelainan yang didapat pada pasien. Yang ketiga, kelainan akibat bentuk dan cara pemberian obat. Yang keempat, interaksi obat. Faktor yang menentukan kejadian ESO. Yang pertama, faktor obat. Yang kedua, faktor pemberi obat. Yang ketiga, faktor regulasi. Yang keempat, faktor perusahaan obat. Dan yang kelima, faktor penderita. Tujuan MESO yang pertama, menemukan efek samping obat sendiri, mungkin terutama yang berat, tidak dikenal frekuensi panjang. Yang kedua, menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan yang baru saja ditemukan. Yang ketiga, mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan atau mempengaruhi angka kejadian ESO. Yang keempat, meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang kelima, mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Kegiatan MESO yang pertama mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang kedua, mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. Yang ketiga, mengevaluasi laporan ESO dengan algoritma Naranjo. Yang keempat, mendiskusikan dan mendokumentasikan ESO di tim atau subtim atau subkomite atau tim farmasi dan terapi. Yang kelima, melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Faktor yang diperlukan MESO yang pertama, kerjasama dengan komite atau tim farmasi dan terapi dan ruangan rawat. Yang kedua, ketersediaan formulir monitoring efek samping obat. Langkah-langkah MESO. Yang pertama, persiapan. Ada 4 persiapan. Yang pertama, data efek samping obat rumah sakit. Yang kedua, referensi efek samping obat. Yang ketiga, resep pengobatan rekam medis. Yang keempat, obat pasien. Yang kedua, pelaksanaan. Ada 9 pelaksanaan. Yang pertama itu deteksi efek samping obat. Yang kedua, pencatatan dan penggalian data. Yang ketiga, studi literatur. Yang keempat, pencocokan ROTD dengan data farmakokinetik. Yang kelima, pencarian case report. Yang keenam, menganalisis dengan algoritma Narando. Yang ketujuh, merumuskan rekomendasi kepada klinisi. Yang kedelapan, membuat laporan kepada klinisi dan tim MESO. Yang kesembilan, membuat laporan ke BPOM. Yang ketiga, pelaporan. Ada 2 jenis. Yang pertama itu laporan dituangkan ke dalam form kuning. Yang kedua, laporan ditujukan kepada BPOM.
Keempat, evaluasi konsistensi pelaporan meso ke BPOM dan rekapitulasi meso dilaporkan ke KFT atau TFT. Peran TTK dalam meso. Yang pertama, mengenali dan memahami ESO dengan benar. Yang kedua, mengevaluasi terapi jangka panjang. Yang ketiga, waspada terjadinya ESO. Dan yang keempat, melakukan konseling sebelum terapi. Tipe ESO dan cara mengatasinya. Yang pertama, bila tipe ESO-nya tergolong ringan, maka dapat ditoleransi oleh tubuh tanpa harus menghentikan obat. Yang kedua, bila tipe ESO-nya tergolong berat, maka harus dihentikan penggunaan obat dan menerima pengobatan di rumah sakit. Yang ketiga, bila tipe ESO-nya tergolong sedang, maka dosis dapat diturunkan atau dikurangi atau dihentikan penggunaan obat. Teknik Naranjo, yaitu algoritma Naranjo merupakan skala yang resmi dipakai di Indonesia untuk pengkajian potensi efek samping. Algoritma ini mengukur potensi efek samping melalui kuesioner dengan skala tertentu yang menunjukkan besar potensi efek samping pada suatu terapi. Baiklah, ini adalah contoh teknik Naranjo. Selanjutnya contoh kasus. Kasus yang pertama, seorang pasien laki-laki berusia 49 tahun diberikan injeksi ceftriaxone, ranitidin, dan ketorolac selama 6 hari berturut-turut. Setelah menjalani operasi prostat grade 3, pada hari ke-6 setelah disuntikan ketorolac, pasien mengalami keluhan gatal-gatal, panas di seluruh tubuh, dan sesak. Pasien meninggal 15 menit setelah menerima injeksi ketorolac. Tidak terdapat informasi mengenai riwayat alergi. Obat yang dicurigai sebagai penyebab ESO adalah ketorolac. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim panitia meso atau Pharmacovigilance Nasional, disimpulkan bahwa manifestasi ESO yang ditimbulkan adalah gejala anafilaksis. Hubungan kausal antara obat yang dicurigai dengan manifestasi ESO adalah certain. Agar menjadi perhatian bagi profesional kesehatan bahwa penggunaan injeksi ketorolac tidak boleh lebih dari 5 hari, sebagaimana yang tercantum dalam brosur bagian indikasi, karena akan menyebabkan efek samping yang serius. Selanjutnya contoh kasus yang kedua, seorang pasien berusia 32 tahun dengan berat badan 83 kg yang akan menjalani tindakan operasi sesar menerima injeksi bupivacain spinal 15 mg. Sekitar 2 menit kemudian, pasien mengalami gejala susah bernapas, bercak-bercak merah di punggung dan lengan. Tekanan darah turun, kemudian diberikan terapi dengan obat-obatan hingga tekanan darah menjadi 82/40 dan nadi 70 kali per menit, dan resusitasi. Pasien malah mengalami apnea dan henti jantung. Kemudian diberikan terapi dengan medika dan pasien masuk ICU. Keesokan harinya pasien dinyatakan meninggal. Pasien mempunyai riwayat penyakit hepatitis B dan asma. Pasien menerima obat injeksi lain selama operasi. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim panitia meso atau Pharmacovigilance Nasional, disimpulkan bahwa manifestasi ESO yang ditimbulkan adalah gejala anafilaksis. Hubungan kausal antara obat yang dicurigai dengan manifestasi ESO adalah probable. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.